Selamat siang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan saya Victorius Nduru, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Negeri 075095 Berbesi, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katekutik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini, Sabtu 28 Agustus 2023, saya melaksanakan praktik video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 5 semester 1 dengan materi perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Demikian, selamat menyaksikan. Berdiri kepada Bapak Guru kita. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, silakan sama kami dulu. Selamat pagi anak kami semuanya. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita kembali bertemu di ruangan ini untuk meneruskan kegiatan belajar kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita mau masuk pada materi kita, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini, semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada anak kami yang bertugas hari ini sebagai pembawa doa, memberikan kesempatan untuk membawa kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Tangan ke atas, 3, 3 ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Baik, terima kasih kepada anak kami Fania yang sudah membawa kita berdoa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita mohon kepada Tuhan pada hari ini itu bisa dikabulkan dan bisa kita laksanakan dengan baik. Selamat pagi anak kami semuanya. Apa kabarnya? Baik, terima kasih kepada anak kami semua. Kami melihat pada pagi hari ini anak-anak kami masih punya semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, anak-anak kami yang kami sayangi, kita masuk pada materi, ya, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 5. Ya, ini mungkin adalah yang pertama sekali di tahun ajaran baru kita masuk pada materi tentang perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Ya, mungkin sebelumnya anak-anak kami sudah mempelajari materi tentang pendidikan agama. Ya, jadi hari ini sebenarnya adalah kelanjutan daripada materi yang anak-anak kami sudah pelajari di kelas 4. Ya, pada akhir materi di kelas 4 anak kami sudah mempelajari tentang hidup bersama. Ya, pada hari ini kita akan laksanakan proses tindak lanjut dari materi yang sudah kita pelajari di kelas 4 yang telah lalu. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Ya, tadi sudah berdoa. Nah, pada materi ini anak kami yang kami sayangi,
ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada anak kami semua nanti bisa kita capai. Apa saja harapan yang pertama yang menjadi tujuan pelajaran dari materi ini? Ya, yang pertama yaitu anak-anak kami nanti, ya, di kelas 5 ini diharapkan mampu menjelaskan konsep diri sebagai perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling berharga. Jadi itulah tujuan materi kita ini. Tujuan yang pertama. Yang kedua, ya, yaitu mampu menerapkan prinsip kesetaraan gender, ya, dalam interaksi sehari-hari dan hubungan antar pribadi. Dan yang ketiga, anak kami, tujuan dari pembelajaran di materi kita ini adalah anak kami diharapkan nanti mampu mengenali contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah. Ya, tentu citra Allah itu digambarkan, ya, sebagai Allah yang maha baik, Allah yang penyayang, Allah yang pengampun. Maka itu nanti juga ada di dalam diri kita sebagai ciptaan Allah. Kita lihat nanti kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi itu adalah hasil daripada citra Allah. Jadi 3 tujuan pembelajaran ini anak kami, itulah nanti yang menjadi harapan kami dalam materi ini bisa dicapai oleh anak-anak kami di ruangan ini. Ya. Ya, selain boneka ada alat tulis, misalnya kotak pensil. Ya, ini ada kotak pensil sama sebina kan? Ini biasanya diberikan kepada siapa? Kepada anak perempuan. Laki-laki pernah dapat ini? Kenapa? Ya, jarang dapat anak laki-laki alat tulis seperti ini, contohnya kotak pensil. Kenapa? Karena memang ciri khas hadiah untuk laki-laki itu tidak seperti dalam bentuk kotak pensil. Ya, mungkin dalam bentuk yang lain. Jadi ini adalah salah satu ciri khas hadiah kado yang bisa kita terima. Ya. Kalau mobil-mobilan itu ciri khas hadiah kepada siapa? Kepada anak laki-laki. Ya. Berarti nampak perbedaan kado hadiah antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, jarang, bahkan tidak pernah diberikan itu kepada anak perempuan. Selanjutnya buku cerita. Ya, buku cerita ini bisa diberikan kepada anak laki-laki, bisa juga kepada anak perempuan. Jadi ini adalah satu ciri khas. Ya, tapi pada umumnya, ya, ini bisa seimbang, laki-laki perempuan bisa menerima lukisan atau kado dalam bentuk buku cerita. Selanjutnya kado yang isinya pistol-pistolan ini diberikan kepada siapa? Laki-laki. Ya, kepada laki-laki. Ini kita tahu bahwa laki-laki itu memang, ya, ciri khasnya, ya, harus punya gerakan yang banyak. Ya, kalau pistol-pistolan itu biasanya kan lari-lari kan? Ya, biasanya itu gerakannya lari-lari kan? Ya, jadi itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Keras, ya, artinya bentuk dalam pekerjaan yang membutuhkan energi yang besar. Ya, selanjutnya robot-robotan. Ini juga bingkisan yang diberikan kepada laki-laki. Ya, jadi dari kado yang kita lihat di depan ini dulu. Ya, pemberian dari orang tua, dari teman atau dari mana, itu menandakan ciri khas kita masing-masing. Bahwa Allah menciptakan manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Jadi jangan dibilang semua yang diciptakan Allah itu adalah laki-laki. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa manusia yang diciptakan Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Siapa
yang duluan diciptakan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Itu namanya jadi kita orang yang sombong. Dalam hidup bersama seperti yang Bapak bilang tadi, dalam satu keluarga kita harus saling peduli, saling berbagi, saling bekerja sama, saling melengkapi. Sama seperti Allah menciptakan manusia. Pertama diciptakan laki-laki. Rupanya tidak sempurna. Maka dicari teman hidupnya, pendampingnya yaitu perempuan. Supaya laki-laki dan perempuan ini bisa saling melengkapi. Ya, maka itulah harapan-harapan kita dari citra Allah yang sudah dimiliki oleh manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ya, jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita di sini loh, tidak ada yang sama. Ada yang sama menurut kalian di sini? Tidak ada yang kembar pun, tidak ada yang sama. Pasti ada berbeda. Kalau tadi rambutnya berbeda-beda, matanya berbeda-beda. Ya, semangatnya juga berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita harus berantem. Kamu, ya, udah cocok aku, anak lupa mau diketuk. Ya, jangan. Karena memang Tuhan sudah menciptakan kita berbeda, maka kita hargai. Tuhan yang sudah berikan itu bukan dibuat dia sendiri. Pagami dosa saya. Pagami itu, pagami visobu. Ya, tidak, memang itu sudah berkat dari itu. Ya, itu sudah pemberian, sudah ciptaannya. Makanya kalau ada yang berbeda dengan kita, jangan begitu. Ya, tentu perbedaan itu dalam hal yang baik. Kalau ada hal yang tidak baik juga kita harus menegur. Ya, sebagai teman yang baik kita tegur. Supaya apa? Supaya kebaikan itu bisa juga dimiliki oleh orang lain. Supaya dia juga tahu bahwa kebaikan itu adalah sumber harapan dari Tuhan. Ya, laki-laki dan perempuan saling melengkapi karena itu adalah gambaran atau citra dari Allah. Ya, itulah keistimewaan dari manusia daripada ciptaan yang lain. Ya, kalau kita bandingkan dengan ciptaan yang lain, apa itu contohnya? Hewan, apalagi tumbuhan. Ya kan? Manusia mana yang lebih tinggi derajatnya? Manusia. Maka dari antara ciptaan manusia, dari antara ciptaan Allah itu semua manusia adalah ciptaan yang istimewa. Ya. Dari mana kita bisa melihat keistimewaan manusia? Apa istimewanya manusia kita ini dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan gloria? Gloria adalah apa istimewanya kita manusia? Manusia punya bakat, punya apa lagi? Punya kemampuan, ya, punya intuisi, ya, tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia punya pengetahuan. Ya. Itulah keistimewaan daripada manusia. Manusia bisa merasakan kesusahan, kelebihan daripada orang lain. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah menciptakan manusia ini punya keistimewaan. Ya. Selain istimewa, laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan mereka sama.
Mereka sepaham, sepadan. Sama artinya dua itu. Ya, artinya laki-laki perempuan tidak ada perbedaan. Sama kedudukannya. Bukan berarti karena laki-laki dia maka tinggi, tidak. Tapi sama antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi karena kita sepadan, punya kesamaan kedudukan di hadapan Tuhan, maka kita harus saling melengkapi, saling menghargai, saling bekerja sama. Ya, itulah makna daripada kesepadanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Ya, kalau kita membaca kitab suci Nubu, ya, Kejadian 2 ayat 18, di sana disebutkan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam tadi, ya, Tuhan lihat itu tidak baik kalau dia hanya sendiri. Maka Tuhan memberikan dia pendamping yaitu Hawa. Ya, makanya tadi kita bisa mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kesetaraan yang sama di hadapan Tuhan. Ya, selain kerjasama, laki-laki dan perempuan juga diharapkan harus saling menghargai. Apa atau bagaimana cara kita menghargai teman kita yang laki-laki? Kita kasih dia uang. Bagaimana cara Gloria menghargai temanmu misalnya laki-laki? Menolongnya dengan cara bagaimana? Memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan. Dan kita punya kemampuan untuk menolong. Menghargai juga Nobu. Ya, kalau kita misalnya mendengarkan dia pada saat bicara. Misalnya si David mau bicara dari sekarang kan, ada yang mau disampaikan kepada kita. Kita harus mendengarkan dengan baik. Kita dengarkan dengan baik. Itu namanya menghargai. Kalau kita juga bicara atau si Gloria juga bicara David, kamu juga harus diam dan mendengarkan. Itu namanya menghargai. Sederhana kan? Sederhana. Jangan nanti bicara teman kita, kita pun bicara. Jadi kita tidak tahu apa yang disampaikan. Tetapi lagi luar, kamu yang itu berhubung. Itu tidak baik. Contoh yang sederhana Bu, kita harus mendengarkan pendapat dari teman yang mau berbicara. Artinya kita tahu di mana waktu kita bicara dan di mana waktu kita mendengarkan. Itu adalah contoh kecil daripada menghargai, menghormati. Sama seperti kita. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan Allah yang sudah memberikan kita kado? Kado kita tadi apa hari ini? Kesehatan. Itulah kado yang kita terima hari ini kan? Sudah kita terima itu semua, Bu? Sudah. Itu contoh kecilnya hari ini. Banyak lagi kado yang kita terima hari ini. Ya, tapi kadang kita tidak rasakan. Kita anggap saja itu turun dari langit. Itu tidak kan? Pasti banyak kita terima kado. Tapi contoh yang paling kecil tadi yang kita terima kado pagi ini, hari ini adalah kesehatan. Maka dengan kado yang kita terima itu tentu kita harus bersyukur. Cara kita bersyukur tentu kita berdoa. Kita memuji nama Tuhan. Ya, itu juga adalah tanggapan kita sebagai ciptaan. Kita menghargai, menghormati pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Ya, itulah yang diharapkan dari kita masing-masing. Bagaimana kita mampu
menghargai orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, gereja juga loh. Kalau tadi kita mendengarkan kitab suci, kitab suci, dalam gereja juga diharapkan, ya, ditekankan beberapa nilai. Apa saja nilainya loh? Yaitu sikap dasar yang harus dijunjung tinggi, yaitu sikap hormat. Berarti kita harus saling hormat, menghormati. Ya, menghormati itu loh, bukan berarti harus dikasih tangan di atas. Ya, contoh kecil hari ini yang namanya menghormati adalah kalau misalnya di sini kita sedang belajar, maka di sebelah harus bagaimana? Harus jangan ribut. Itu namanya menghormati. Ya kan? Jangan karena tidak ada di sana orang ribut. Ya kan? Itu adalah contoh kecil menghargai. Nah, begitu juga misalnya di tetangga rumah. Ya, di rumah, sambil rumah itu ada misalnya doa lingkungan. Ya, misalnya gereja BMKP melaksanakan doa lingkungan. Ya, kamu yang tidak ikut di doa lingkungan, kamu harus bagaimana? Harus tenang. Jangan datang kamu kau hidup bermusik besar-besar suara. Joget kamu. Itu baik. Menghargai itu namanya. Tidak. Menghormati itu namanya. Tidak. Tidak. Maka kita harus punya kompetensi, kemampuan untuk melaksanakan kebiasaan menghargai. Ya, itu juga tuntutan dari gereja. Yang kedua, sikap mengakui kesepadanan. Ya, kita harus akui bahwa kita ini semua nubuat setara. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Itu namanya mengakui kesepadanan. Mengakui bahwa kita semua di sini adalah setara, sama di hadapan Tuhan. Ya, gereja tuntut kita itu, kita harus menghargai kesetaraan, kesepadanan. Jangan kamu bilang karena saya laki-laki, baik kamu Gloria perempuan, kamu lebih rendah. Ya kan David? Jangan bilang begitu. Kita laki-laki, si Gloria perempuan itu sama, sederajat. Ya, tidak ada yang membeda. Maka gereja juga berharap bahwa kita juga harus punya sikap mengakui kesetaraan dan kesepadanan. Sikap kerjasama. Gereja juga mendorong kita untuk bisa saling bekerja sama. Ya, kerjasama itu bisa kita laksanakan di dalam keluarga kita, di dalam kelas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, di dalam desa kita. Ya. Contoh kecil kerjasama yang kita laksanakan di ruang kelas kita apa? Kita kerjasama melaksanakan kebersihan kelas. Walaupun misalnya dikasih jadwal hari ini yang bertugas ini, hari Selasa ini sampai dengan hari Sabtu, tapi itu adalah bentuk kerja sama. Masing-masing kita diberikan waktu untuk melaksanakan tanggung jawab kita dalam kapasitas sebagai bentuk kerja sama kita di kelas. Ya, jadi anak kami yang kami sayangi, ini adalah hal-hal yang baik yang memang diharapkan bagi kita untuk bisa kita biasakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita laksanakan itu adalah bentuk tanggapan panggilan dari Tuhan. Ya. Berdasarkan nilai Kristiani juga, laki-laki dan perempuan wajib mengembangkan sikap kebapakan. Kalau laki-laki maka yang dikembangkannya adalah sikap kebapakan. Tahu bapak-bapak? Ya, artinya dia harus mengasihi, mencintai anak-anak. Ya, itu namanya sifat kebapakan. Kalau sifat keibuan bagaimana? Ya, mau juga bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai seorang ibu.
Tentu itu tanggung jawabnya masing-masing berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, sebagai laki-laki dan perempuan juga harus menerima keadaan diri seutuhnya, menerima kodratnya. Ya, jangan nanti dibilang saya perempuan, saya laki-laki. Masing-masing kita ini nunggu sudah diberikan keistimewaan. Ya, jangan nanti dibilang kenapa laki-laki tidak bisa berwanita? Karena memang kodrat laki-laki bukan sebagai seorang ibu. Ya, perempuan kodratnya adalah ibu, melahirkan anak, yang menyusui anak. Ya, tentu masing-masing kita ini punya kodrat yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi anak kami yang kami sayangi, kalau kita melihat di hadapan ini adalah gambar daripada taman. Taman apa ini? Kalau kita lihat gambaran singkat dari situ, semua lengkap, cantik, indah. Pemandangannya semua ada. Ada hewan, ada tumbuhan, semua ciptaan Tuhan lengkap di sana. Termasuk manusia yang diciptakan Tuhan tadi. Ya, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Itulah gambaran daripada taman ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, firman Tuhan yaitu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia yang diciptakan ini adalah gambaran kili-kili atau citra dari Allah. Maka kita harus menjaga kesucian dari Tuhan. Ya, karena kita ini adalah gambaran kebaikan dari Tuhan. Ya, kita harus junjung tinggi itu, ya. Selanjutnya Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Laki-laki dan perempuan juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk beranak cucu, berkembang biak. Makanya sekarang manusia makin banyak, karena memang itu adalah kodrat ciptaan daripada Allah. Ya, itu sudah alamiah, sudah menjadi tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Ya, jadi anak kami yang kami sayangi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambar atau ciptaan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Kami kalau berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Bella, apa yang mau tanyakan? Siapa yang mau bertanya? Clara. Ada yang mau bertanya? Berarti semua sudah jelas, sudah paham? Hah? Sudah jelas semua? Bahwa manusia, perempuan dan laki-laki itu secitra dengan Allah. Maka kalau kita ini adalah citra Allah, ya, kalau kita tahu Allah itu adalah sumber kebaikan, karena kita citra dari Allah, maka kita juga harus menjadi sumber kebaikan bagi sesama, bagi ciptaan Tuhan yang lain. Jangan menjadi sumber perusak, ya, atau sumber pemusnah bagi ciptaan yang lain. Tapi kita harus menjadi sumber kebaikan. Jadi anak kami yang kami sayangi, ya, sebelum kita mengakhiri materi ini,
ya kita ya Mama Bapak sekarang memberikan lembar kerja siswa ya untuk memberikan pendalaman supaya anak kami punya tugas untuk bisa mendalami daripada materi kita pada hari ini. Silakan ini ditulis namanya nanti dan dikerjakan masing-masing sesuai dengan soal yang ada di dalam kertas ini. Silakan nanti dijawab di sini ya. Kalau sudah siap nanti dibuatnya. Ya, silakan dikerjakannya. Baik, Bapak berikan waktu sama kamu berapa menit? 2 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Disilang. Ditulis namanya, Bu ya, ditulis namanya. Ya, dilihat ya apakah sudah benar jawabannya atau bagaimana. Jangan asal-asal ditulis. Ya. Dipahami sesuai dengan materi yang baru didengar. Ya. Baik, silakan dikumpul. Ya, itu saja. Baik anak kami, ini nanti menjadi bahan asesmen kepada anak kami dalam materi ini. Ya, nanti bila mana anak-anak kami nilainya masih belum memenuhi standar yang sudah kami tetapkan, maka anak kami yang masih kurang kami berikan nanti kegiatan remedial, dan yang sudah baik sesuai dengan nilai di atas minimal kami akan berikan nanti pengayaan supaya pemahaman dalam materi ini kami supaya lebih baik lagi. Itulah harapan kami supaya semua anak kami bisa memahami materi perempuan dan laki-laki diciptakan sejahtera dengan Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita melaksanakan asesmen, maka yang menjadi penguatan bagi anak kami yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Allah menciptakan manusia. Manusia itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan sejahtera dengan Allah. Ya, karena manusia adalah citra Allah, maka manusia merupakan sumber kebaikan bagi sesama. Maka itu kita harus jaga ya, dan kita biasakan agar kebaikan itu juga bisa dilihat, bisa menjadi contoh bagi yang lain. Ya, selanjutnya kita juga harus punya kesepahaman bahwa kita di sini setara, sepadan, sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Maka kita harus mensyukuri kodrat kita.
Jangan kamu lihat teman, bagus sekali ya jadi perempuan, maka jadi perempuan nasana. Bagus sekali jadi laki-laki, ada laki-laki nasana. Ya, tapi kita harus menghargai apa yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita laki-laki, maka kita syukur, kita terima. Karena laki-laki juga punya keistimewaan. Perempuan juga bagaimana? Dia lebih rendah. Pasti perempuan diciptakan Tuhan tadi punya keistimewaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Maka kita harus menghargai, mensyukuri kodrat kita masing-masing sesuai dengan ciptaan Tuhan. Ya, mudah-mudahan penguatan kita pada materi ini bisa memberikan kekuatan bagi anak kami semua untuk memahami materi kita. Pada akhir ini juga kami berikan tugas kelompok masing-masing, ya, tugas kolaborasi ini nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kami harapkan ini bisa dilaksanakan. Ya, nanti kami harapkan kolaborasi, masing-masing kelompok diskusi. Ya, sesuai dengan nanti pertanyaan yang ada di depan. Ya, inilah nanti pertanyaan yang akan kami harapkan menjadi bahan diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan. Ya, ini kami diskusikan di depan dan kamu jawab di kertas yang tersedia. Ya, ini kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, nanti kalau sudah selesai diskusi itu, ya, masing-masing kamu nanti, ya, mempresentasikannya di depan kelas sesuai dengan kelompok yang mewakili. Siapa juru bicaranya nanti maju ke depan untuk melaksanakan presentasi. Baik, sudah selesai. Siapa yang sudah selesai diskusinya? Kelompok 1, kelompok 3. Oke, kelompok 3 kita mulai. Silakan maju ke depan. Kelompok 3. Jawaban dari kelompok 3. Suka sebagai ayah dan ibu. 1. Cinta dan kekuasaan. Salah satu suka terbesar menjadi orang tua adalah cinta yang tulus dan kekuasaan batin didapatkan dari melihat anak-anak Anda tumbuh dan berkembang. 2. Momen belajar. Orang tua memiliki banyak momen belajar bersama anak-anak, seperti pertama kali mereka bicara, berjalan atau meraih prestasi akademik. 3. Mendidik dan memberikan nilai. Anda memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak Anda. Setelah ini nanti kelompok 2 ya. Hasil jawaban dari kelompok 1 bukannya. Banyak duka yang saya rasakan selama jadi ibu. Inilah jawaban dari kelompok 2. Suka dan duka sebagai ibu dan ayah. 1. Ya, apa yang sudah kamu laksanakan di kelompok, ya, itu merupakan hasil kerjasama. Ya, kalau kita tadi berbicara tentang kerjasama, maka kerjasama itu dilaksanakan bisa dalam kelompok kecil, dalam kelompok seperti yang kita buat hari ini. Ya, tentu dalam kelompok itu pasti sudah dibagi tugasnya kan? Ya, siapa yang menulis, siapa yang berbicara, ya, tentu masing-masing kita punya peran. Kolaborasi dari kelompok-kelompok kita ini bisa menambah pemahaman kita dalam materi perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan ya. Baik anak kami yang kami sayangi, ya, sekali lagi sebagai kalimat penguatan yang terakhir dalam materi ini,
kami mau menyampaikan bahwa kita secitra dengan Allah. Maka kita harus mewartakan kebaikan Allah kepada teman, kepada orang tua, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, kebaikan itu harus kita teruskan. Jangan berhenti dalam diri kita masing-masing. Dan itulah kalimat yang kami harapkan itu ditanamkan dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ya, mari kita bersatu dalam doa, ya, supaya nanti kita bisa kembali sampai di rumah kita masing-masing dalam keadaan selamat. Ya, kita berdoa dulu karena kami yang berdoa, ya, yang bertugas dan memberikan kesempatan untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Gloria yang sudah membawa kita dalam doa. Anak kami yang kami sayangi, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada materi berikutnya untuk minggu depan. Demikian, terima kasih. Selamat siang semuanya.